Selamat pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Florianus Ronaldo Keong. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, macam-macam keputusan manajemen, dan tahap-tahap pengambilan keputusan. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan materi kami. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Filomena Ilnihamu, NIM 22-100-1005. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pemecahan masalah. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita tidak terhindar dari sebuah masalah, baik itu masalah yang bersifat pribadi maupun masalah bersama atau kelompok. Jadi, pemecahan masalah itu sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada, yaitu dengan menentukan penyebab utama dari sebuah permasalahan dan mencari solusi untuk pemecahan masalah dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar terselesaikan. Kemampuan dalam memecahkan masalah sangatlah penting bagi seseorang, karena dalam dunia kerja tentunya kita akan selalu dihadapi dengan sebuah situasi atau persoalan yang akan diselesaikan bersama, yaitu dengan tujuan untuk keberhasilan sebuah perusahaan dan organisasi. Berikut saya akan menjelaskan mengapa pentingnya skill atau kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, dalam lingkungan perusahaan ataupun organisasi lainnya sangat membutuhkan seorang yang memiliki skill baik. Misalnya, ketika di tempat kerja, kamu dan anggota tim sedang mengalami sebuah masalah. Nah, secara inisiatif, kamu menawarkan diri untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dirimu akan dianggap sebagai seorang problem solver, atau kata lain disebut sebagai seseorang yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang kedua, dalam sebuah pekerjaan, terlebih dahulu kita melakukan interview. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interview kepada calon karyawan sangatlah penting, yaitu untuk mengetahui apakah performa dan kemampuan calon karyawan tersebut sesuai tidak dengan kebutuhan oleh perusahaan. Yang ketiga, menjadi aset penting bagi tim perusahaan. Contohnya, tanah. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki tanah, maka mereka harus menyewa di tempat yang secara berkala. Halo, perkenalkan nama saya Wantri Yulisemane. Oke, kita lanjut. Saya akan membahas tentang tahap-tahap penyelesaian masalah secara efektif. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Dalam tahap ini kita menelaah lebih lanjut tentang penyebab masalah yang terjadi. Contohnya, ketika suatu kinerja tim dalam suatu perusahaan menurun, maka kita semua pasti akan berpikir bahwa kesalahan tersebut terletak pada para anggota tim yang bekerja secara tidak maksimal. Akan tetapi, bila kita menelaah lebih dalam, bisa saja penyebab kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya training atau latihan, ataupun mungkin karena deadline karena waktu yang mepet, ataupun karena terlalu banyak pekerjaan. Tahap ini sangat penting untuk melihat masalah yang terjadi sehingga kita tidak cepat mengambil keputusan yang nantinya akan merugikan kita sendiri. Dan tahap ini juga membuat kita mengambil keputusan yang benar dan kita bisa menemukan akar permasalahannya. Yang kedua adalah menganalisis masalah. Untuk melakukan pemecahan masalah, kita harus mencari tahu dulu akar dari permasalahan tersebut atau apa yang penyebab terjadi masalah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pengumpulan dan mengevaluasi data agar kita dapat mengetahui akar masalah tersebut. Kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki dalam menganalisis suatu masalah adalah: yang pertama, mengumpulkan data; yang kedua, menganalisis data; yang ketiga, mengumpulkan fakta; dan yang keempat adalah menganalisis faktor berkontribusi sebelum masalah terjadi.
Tahap yang ketiga adalah mencari solusi. Dalam tahap ini, kita semua memerlukan kerjasama antar tim agar kita bisa melakukannya dengan efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama, berpikir kreatif. Yang kedua, memprediksi suatu hal. Yang ketiga, membuat kemungkinan. Dan yang keempat, menemukan masalah yang tepat. Tahap keempat adalah mengambil keputusan terkait dengan solusi yang tepat. Tahap ini adalah kita mengevaluasi solusi yang tepat, kemudian memutuskan solusi yang terbaik, yang dimana pembuat keputusan harus memprediksi potensi resiko yang akan terjadi, dan juga sumber daya yang dibutuhkan, dan kemungkinan hambatan saat melakukan implementasi. Tahap kelima adalah mengambil tindakan. Dalam tahap ini, kita mengambil tindakan terhadap pertimbangan sebelumnya. Di tahap ini, kita disarankan untuk mengambil tindakan solusi yang berpotensi rendah terhadap resiko, serta memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat di masa depan terkait keputusan yang kita ambil terhadap penyelesaian suatu masalah. Saya Yustin Putri Fania Jami akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen. Pengambilan keputusan merupakan proses yang digunakan untuk mengambil suatu tindakan dalam pemecahan masalah. Proses pengambilan keputusan sendiri memiliki beberapa cara. Yang pertama, mengukur hasil, yaitu pengambilan keputusan, baik pemimpin maupun anggotanya perlu memperhatikan tujuan apa yang hendak dicapai, dan pengambilan keputusan sendiri harus diperhatikan ukuran keberhasilannya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, yaitu seorang pengambil keputusan perlu mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, mengembangkan alternatif jawaban, yaitu setelah masalah diidentifikasi, pengambil keputusan harus mengembangkan alternatif jawaban. Yang keempat, mengevaluasi alternatif jawaban, yaitu setelah dikembangkan, alternatif jawaban perlu dievaluasi, yang mana yang perlu dan mana yang dibuang agar mempermudah pengambilan keputusan. Yang kelima, memilih alternatif jawaban, yaitu tahap penentuan. Pengambil keputusan harus memilih satu atau lebih alternatif yang tersedia. Juga perlu dipertimbangkan dengan matang agar alternatif yang dipilih tidak salah. Yang keenam, mengimplementasikan keputusan, yaitu lembaga harus mengimplementasikan keputusan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlangsung. Dan yang ketujuh, mengontrol dan mengevaluasi, yaitu diperlukan kontrol dan evaluasi sejauh mana keputusan yang diambil sudah sesuai atau belum. Baik, perkenalkan, nama saya Sirli Yuranciliu dengan NIM 22100114. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang gaya pengambilan keputusan. Dalam gaya pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu rasional. Yang pertama, rasional ini ditandai dengan strategi sistematis dengan orientasi masa depan yang jelas. Dan yang kedua adalah intuisi. Intuisi ini ditandai dengan ketergantungan pada pengambilan batin, fantasi, dan cenderung memutuskan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan dan informasi. Dan yang ketiga adalah dependen. Dependen ini yaitu menolak tanggung jawab kepada orang lain, umumnya figura otoritas. Dan yang keempat adalah keraguan, yaitu menghindari pengambilan keputusan dan tanggung jawab orang lain. Di dalam pengambilan keputusan manajemen ada juga panduan-panduan untuk pengambilan yang lebih efektif. Yang pertama adalah memahami perbedaan budaya, dan yang kedua adalah mewujudkan standar demi pengambilan keputusan yang baik, dan yang ketiga adalah mengetahui kapan waktu keluar, dan yang keempat adalah menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif, dan yang terakhir adalah kembangkan kemampuan untuk berpikir jernih. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Florianus Ronaldo. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu materi tentang macam-macam keputusan manajemen. Oleh Herbert Simon secara umum membedakan antara 3 jenis keputusan, yaitu keputusan yang terprogram atau programmatication, keputusan setengah program atau half programmatication, dan keputusan yang tidak terprogram atau non-programmatication. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Keputusan terprogram atau keputusan terstruktur merupakan keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan pada manajemen tingkat bawah.
Contoh, manajer produksi dari PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Yang kedua adalah keputusan setengah program atau setengah terstruktur. Keputusan setengah program atau setengah terstruktur merupakan keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya, Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan di PT Arta. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Darwin untuk cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan PT Arta. Pada saat ini, diharuskan pergantian mesin di pabrik dan harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli, agar investasi yang dia lakukan tidak merugikan perusahaan. Maka Pak Darwin harus melakukan keputusan untuk melakukan investasi keuangan perusahaan secara cermat. Yang ketiga adalah keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan terstruktur tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Contohnya, Pak Andre adalah seorang presiden direktur PT Angkasa. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cermat demi keberlangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang selalu harus dia ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus selalu bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Valerianus Adipanu. Dari proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hal yang biasa dihadapi manusia sehari-hari, dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Kita dihadapkan untuk membuat keputusan di setiap hari. Segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan adalah hasil dari keputusan dengan syarat tidak sadar atau tidak. Untuk di setiap pilihan besar atau kecil, tidak ada rumus mudah untuk membayar keputusan yang tepat. Keputusan terbaik yang dapat dilakukan adalah untuk mendekatinya dari berbagai perspektif sebanyak mungkin dan kemudian memilih tindakan yang tampak masuk akal dan seimbang. Mungkin ada beberapa pertanyaan, masalah, atau keinginan yang ada pada diri kita. Tentu kita ingin menjawab semua pertanyaan, masalah, dan keinginan dengan benar. Pengambilan keputusan merupakan bagian kunci dari manajerial. Kegiatan ini memegang peran penting, terutama melaksanakan fungsi perencanaan. Dalam proses perencanaan, pemimpin memutuskan tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Proses pengambilan keputusan secara rasional dan ilmiah pada dasarnya meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga, pengambilan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Dan yang ketujuh, evaluasi hasil-hasil keputusan. Inti dari pengambilan keputusan didasarkan pada intuisi rasional, fakta, wewenang, dan pengalaman dan dari diri sendiri. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Wantri Yulise Manek. Saya ingin bertanya, apakah pada setiap proses pengambilan keputusan harus diawali dengan pemecahan masalah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wantri, yaitu apakah setiap pengambilan keputusan harus diawali dengan pemecahan masalah? Tidak semua pengambilan keputusan berkaitan dengan situasi masalah. Pemecahan masalah sendiri termaksud dalam langkah proses pengambilan keputusan yang difokuskan untuk mencoba memecahkan masalah secepatnya. Masalah sendiri dapat digambarkan sebagai kesenjangan di antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Sekian jawaban saya, semoga teman Wantri puas ya.